Kita akan langsung masuk ke pertemuan kedua, guys. Jadi pertemuan kedua ini pertemuan yang fundamental, ya. Gue berharap teman-teman betul-betul take this seriously ya, karena mungkin ini terkesan kayak, wah ini kayaknya basic, tapi justru basic inilah yang bakal jadi dasarnya nanti ke depan. Kalau yang ini aja belum bisa, belum belum ngerti, ya apalagi ke depannya nanti, ya. Jadi betul-betul dipahami, betul-betul diresapi. Oke, bentar ya. Gua set up dulu chartnya. Buka dulu chartnya. Zoom, zoom, zoom. Share screen. Seluruh layar. Ikan seluruh layar. Tes. Oke. Layar gue sudah masuk, teman-teman. Suara gue aman. Aman, Coach. Aman kok, aman aman. Oke. Oke, Aman. guys. Jadi di pertemuan kedua ini, ya, kita akan ngebahas dasar-dasar yang kalau teman-teman pahami dasar ini, itu kedepannya teman-teman bakal ngelihat bahwa ya market memang cuma kayak gini. Itu hari ini kita akan ngebahas pertama, ya, apa itu market maker, Recording in progress. apa itu market maker logic. Dua, kita akan belajar apa itu order flow. Ya. Tiga, kita akan belajar dua tujuan ataupun dua alasan market bergerak. Ya. Jadi market itu bergerak sebenarnya hanya karena dua alasan. Ini dasar dari semua dasar narasi dan logika. Teman-teman harus benar-benar fokus 100%. Biar jangan kayak saya sempat tersesat karena nggak benar-benar memahami dasarnya ini. Nah, itu dari Bro Rio tuh. Ya, keempat, kita akan belajar cara mengetahui perubahan order flow. Oke. Jadi ini adalah dasar-dasar, ya, ataupun key points yang akan kita pelajari pada pertemuan kedua ini. So, pertama, kita mau ngerti dulu nih, apa itu market maker logic? Ya. Jadi market maker logic ini adalah pemahaman ataupun paradigma, ya, yang gua ajarkan di dalam ICDT, ya. Jadi kalau teman-teman dengar secara benar-benar, tadi gue tidak bilang pattern, gue tidak bilang kisi-kisi, gue tidak bilang contekan, yang gue bilang adalah paradigma ataupun cara pandang, ya, yang benar terhadap market. Itu adalah market maker logic. Nah, kenapa gue bilang ataupun gue namai paradigma ini market maker logic? Pertama, di sini ada dua kata yang akan kita highlight. Pertama, of course, logic, ya. Jadi ini semua logika, ya. Ibaratnya teman-teman bawa mobil, itu teman-teman bukan mikirin pattern lagi. Tangan gue itu harus berapa derajat ya tangannya ya, tapi enggak. Lu pakai logic, oke, gimana ya biar gue nyaman ya trading. Oh ini eh, kalau gue lihat sekarang kondisi jalanan lagi kayak gini, oh gue bisa agak ngebut sedikit. Oh ini jalanan lagi macet, mungkin gue agak pelan-pelan untuk hindarin mobil di depan. Itu logic teman-teman. Lu nggak pakai pattern kayak berapa senti ya jarak dari mobil gua ke mobil depan bagusnya. Lu nggak pakai pattern, tapi lu pakai logika. Nah, itu yang pengen gue ajarin ke teman-teman dalam trading. Ya, kedua, ada kata market maker di sini. Ya, market, Aman. market maker ini adalah, gue bisa bilang ya, kalau teman-teman tidak tahu soal market maker, teman-teman sebenarnya sedang berada di jalur yang salah. Kenapa? Market maker, tanpa market maker, pasar forex tuh mungkin cuma kayak gini geraknya, tanpa ada market maker. Kenapa?
Karena market maker lah yang memasukkan apa? Volatility, volume, calon kopral ICDT, siapa lagi itu. Nah, ya, jadi market maker lah yang masukin volume imbalance ya, yang masukin volatility ke dalam market, yang masukin likuiditas ke dalam market. Itu market maker. Tanpa ada market maker, dia kayak gini harganya. Jadi ketika orang dengar kata market maker tuh kadang konotasinya negatif, teman-teman. Ya, kayak kalian pasti pernah ngalamin tuh. Mungkin kalian pernah belajar, oh market maker tuh jahat. Market maker itu ngambil stop loss gua dengan sengaja. Pasti bakal muncul pengajaran-pengajaran seperti itu di luar sana. Ya, tapi believe it or not, tanpa ada market maker, lu nggak bisa trading sebenarnya. Harga kayak gini doang nih, ya. Karena nggak ada market maker yang kasih lu liquidity. Oke, jadi begitu kita mau masuk ke dalam sebuah game, yaitu game trading, kita harus tahu dulu big player-nya siapa di sini. Big player-nya adalah market maker. Tanpa ada market maker, pasar forex itu tidak akan bergerak. Ya, uang lu sebanyak apapun itu nggak akan bisa gerakin harga. Ya, kenapa? Karena transaksi per hari, volume transaksi per hari di pasar forex itu 6 sampai 7 triliun dolar per hari. Ya, jadi kalau teman-teman uangnya berapapun ya masih 1 M, 2 M, 10 M, 20 M itu nggak akan gerakin harga ini. Bahkan 100 M pun lu nggak akan gerakin pasar ini. Ya, yang gerakin pasar ini siapa? Market maker. Ya. Jadi itulah pentingnya kita harus belajar mindset dia ini gimana, pola pikir dia gimana, logika dia ini gimana sih. Ya. Karena kalau kita mau masuk ke dalam sebuah game, kita harus ngerti dulu pola pikir big playersnya gimana. Nah, sekarang market maker yang ada di pasar forex itu siapa sih? Ya, ada hedge funds, ya, ada institutional trader, big banks, bahkan negara itu jadi market maker currency mereka. Contohnya siapa? China. Ya, China itu paling senang membuat mata uang mereka, yuan, itu jadi lemah. Kenapa? Karena China adalah negara eksportir. Ya, mereka pengen yuannya serendah mungkin sehingga orang itu seneng impor barang dari Cina. Ya, ibaratnya teman-teman sekarang mau beli barang dari Amerika misalkan. Ya, pertanyaan gua, lu bakal beli barang dari Amerika kalau lu bisa milih, lu bakal mau beli barangnya itu di saat dolar lagi mahal atau dolar lagi murah? Pasti lagi murah. Ya, karena apa? Lu bisa bayar dengan harga yang lebih rendah. Ya, jadi kalau teman-teman tidak tahu soal market maker, kalian berpikir harga ini bergerak secara random, itu salah besar. Ya, negara pun itu manipulasi mata uang mereka. Contohnya lagi siapa sekarang yang lagi tren? Donald Trump, Presiden Amerika. Kalau teman-teman sadar, sebenarnya tujuan dia sekarang tuh apa? Dia pengen membuat dolar itu melemah. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Ya, mungkin teman-teman belum ada yang belajar makro ya. Ada nggak yang tahu? Supaya bisa bayar utang, coach. Betul. Ya, karena utang mereka ini, utang Amerika itu besar sekali. Ya, dan kurs Amerika sempat tinggi sekali. Jadi kalau lu mau bayar utang, dolarnya tinggi banget, ya makin mahal harganya. Utang lu makin besar. Spidolnya pakai warna terang ya. Oke, bentar. Oke, ini ya, orange ya. Oke. Jadi dia pengen manipulasi supaya dolar itu melemah. Supaya dia bayar hutangnya lebih murah. Ya. Jadi kalau teman-teman nggak ngerti soal market maker itu bahaya. Nah, sekarang, kenapa kita perlu belajar logika market maker ini? Ibaratnya kalau pasar forex ini sebagai sebuah lautan, ya, kita itu simply, ya, kita itu sebenarnya cuma ikan-ikan kecil, guys. Nih, ikan kecil nih, Pas di tebing tapi ikan jatuhnya kecil. kak. Oke, kita ini ikan kecil. Sementara market maker ini mereka lah ikan yang besar. Oke, ini anggap aja ikan ya. Gua nggak bisa gambar guys ya. Ini kepalanya, ini buntutnya misalkan ya. Nah, kita sebagai ikan kecil sudah selayaknya kalau mau berenang itu ikutin arus ikan besar. Kita ikutin.
kita sudah ikutin gini pun, itu masih ada probabilitas untuk loss. Bayangkan, kalau misalkan kita jadi ikan kecil yang justru berenang melawan ikan besar, ini sudah pasti dimakan. Contohnya apa? Tadi pattern trader, ya. Mereka nggak ngerti. Logika market maker tuh lagi mau bawa harga naik, dia ketemu pattern sell, dia sell, ya dihajar. Ya. Jadi kita selayaknya ikan kecil, kita tuh harus ikutin ikan besar, ya, bukan malah ngelawan ikan besar. Dan ilmu yang teman-teman pelajari di internet, ya, most likely itu adalah ilmu yang memang market maker itu ingin kalian pelajari. Kenapa? Ya supaya kalian terus menjadi santapan dari ikan besar tadi. Ya lu dikasih pengetahuan yang sebenarnya palsu, ya. Oleh karena itu, kalau misalkan market maker itu mereka berpikir secara bulanan, ya. Bulanan, mingguan, bahkan tahunan. Nah, kalau trader retail itu seringkali berpikir cuma dalam jangka waktu apa? Jam, bahkan menit, ya. Ketika arus market maker dia lagi mau bawa naik, lagi mau bullish, harga lagi mau naik kayak gini nih. Ya, kalau retail trader itu yang cuma fokus kepada oh harga 1 jam ke depan mau ngapain ya, oh harga 5 menit ke depan mau ngapain ya, dia ketemu pattern sell, dia pasti bakal sell. Dia sell, market maker hajar naik, ujung-ujungnya apa? Ya, bangkrut. Banyak trader yang bangkrut di gold selama 1 tahun ke belakang. Kenapa? Simple, mereka melawan order flow dari market maker. Ya, nanti gua akan tunjukin. Nah, jadi kita mau belajar nih, pola pikir market maker itu gimana. Mereka tuh berpikir secara long term, kita juga harus ikutin. Ya, that's why nanti kita analisa tuh dari time frame paling besar dulu sebenarnya. Bukan langsung dari time frame 1 hour, ya, 15 minutes dan sebagainya, bukan. Ya, tapi dari sini dulu kita analisa. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar. Market maker logic itu mengatakan bahwa market bergerak itu hanya ada 2 alasan. Apa 2 alasan itu? Ya. 2 alasan market bergerak itu simple, guys. Ya. Market bergerak. Market bergerak itu bukan karena support resisten, ya, bukan karena supply demand, ya, bukan juga karena planet ya. Misalkan Jupiter lagi miring 5 derajat, harga gold naik, bukan ya. Jadi market tuh nggak bergerak karena ini sebenarnya. Tapi ini bisa nggak lu pakai ini lu win ya? Pasti ada, namanya juga probabilitas. Lu lempar kancing juga bisa profit. Ya, contoh lah, kita ambil simpel lah ya. Misalkan support resistance, yaitu harga itu bergerak karena ada garis yang sering dipantulin misalkan. Nah, ini katanya support kuat nih. Ya. Sekarang teman-teman, kita coba lihat. Gue akan kecilin chartnya sekecil mungkin. Ya, sekecil mungkin lah. Oke, gue akan kecilin sekecil mungkin. Ini gue hapus dulu. Oke, oke. Nah, gue akan sembarangan tarik garis ya. Tarik garis horizontal. Gue akan sembarangan aja nih, gue tarik nih. Oke, gue kasih warna yang terang dulu ya, biar kelihatan. Oke, sembarang aja. Kita lihat apa yang terjadi. Tuh. Ya. Gue tarik garis sembarangan, guys. Dihit sekali, 2 kali. Dihit 3 kali. Dihit 4 kali. Ya, dihit 5 kali. 6 kali. 7 kali. Dihit lagi 8 kali. 9 kali. 10 kali. Ya, 11 kali. 12. 13. Ya, dihit terus nih garis gue. Sembarang aja nih, nih. Nih. Gue tarik sembarangan loh padahal. Ya. Jadi sebenarnya harga tuh nggak bergerak secara random kayak oh ini ada garis dia bakal mantul. Enggak, guys. Ya, itu lu sembarang tarik aja lu bisa sebenarnya. Ya. Jadi bukan itu, harga tuh bergerak bukan gara-gara itu. Tapi harga bergerak karena apa? Harga bergerak hanya karena ada 2 alasan. Yang pertama,
liquidity, ya. Kedua itu imbalance. Harga bergerak hanya karena dua hal ini, liquidity dan imbalance. Nggak ada lagi yang lain. Antara dia gerak untuk mengambil liquidity atau dia bergerak untuk mengisi imbalance. That's it. Ya, sebelum teman-teman berpikir, wah ini kayaknya ribet nih. Nggak, tenang. Ya, gue akan jelaskan dengan cara sesimpel mungkin untuk kalian pahami. Ya. Pertama, kita ngebahas soal liquidity. Ya. Apa itu liquidity? Liquidity itu simple. Liquidity adalah tempat di mana stop loss kebanyakan orang berada. Ya. Stop loss ini apa? Ya. Karena di sini banyak yang masih beginner ya. Gue akan kasih tahu ya. Secara singkat aja. Misalkan teman-teman harga sekarang lagi naik kayak gini nih. Ya. Nah, teman-teman buy di sini misalkan. Teman-teman buy di sini. Kalian buy. Nah, stop loss ini adalah poin di mana kalau misalkan ini di hit, garis ini di hit, berarti posisi lu ke close. Ya. Ini stop loss nih. Nih, stop lossnya ditaruh di bawah sini. Ya. Jadi ini adalah stop loss. Ketika stop loss kita kena hit, ya kita loss dan market maker dapat uang kita di market. Ya, that's why dinamain liquidity. Ya, jadi kalau setiap kali kalian dengar liquidity, bayangkan ini. Liquidity is money. Simple as that. Ya. Jadi liquidity adalah tempat di mana stop loss kebanyakan orang berada, itu liquidity. Nah, liquidity itu terbagi menjadi dua jenis, teman-teman. Ya. Ada jenis pertama yaitu odd low and odd high. Jenis kedua adalah relative equal low and relative equal high. Oke. Ya. Odd low dan odd high adalah jenis liquidity yang akan banyak teman-teman temukan di market. Kenapa? Simple. Odd low, odd high itu kayak gini nih. Lu lihat di sini. Ini puncaknya kan. Nah, ini liquidity nih. Ini all high. Ini all high juga nih. Nih, gampang kan sebenarnya. Nih, ini all high juga. Nih, ya. Ini all high. Pasti kelihatan teman-teman. Kelihatan pasti. Ini all high. Ya. All low, kebalikannya. Nih, ini all low. Ya, ini all low. Nah, simple. Ya. Kenapa banyak Kenapa banyak liquidity di sini? Kenapa dinamakan liquidity? Karena banyak orang buy di sini, anggap stop loss mereka pasti di bawah sini. Ya, kan nggak mungkin orang buy di sini, stop lossnya di sini. Itu nggak ada hubungan. Pasti stop lossnya di sini. Ya, tahu di sini. Jadi di bawah ini itu banyak stop loss orang yang buy. That's why ini namanya liquidity, all low. Kebalikan. Nih, ini all high. Ketika orang sell, stop loss mereka pasti di sini. Ini juga. Orang sell di sini, stop lossnya pasti di sini. Ya. That's why ketika liquidity all high ini diambil di sini, nih, ya orang yang sell dan taruh stop loss mereka di sini sudah pasti loss. Ya, dapat market maker dapat duit di sini. Jadi simple. Itu out low dan out high. Ketika lo lihat ada sebuah swing point seperti ini, sangat-sangat jelas ini out high, ini out low. Ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir ini bakal ribet atau gimana, enggak. Ini logik, teman-teman. Ya, ini out low dan out high. Jadi contoh misalkan kita lagi uptrend, ya. Kita belajar yang simple nih misalkan. Lagi uptrend, kita diajarin untuk buy. Kita buy di sini. Ya, SL di sini. TP kita ataupun target profit kita pasti di sini kan, paling dekat. Kenapa di sini paling dekat? Pertama, kalau dia uptrend, kalau dia masih mau bullish, kalau dia masih mau naik, harusnya ini bakal di break lagi. Jadi ini sudah pasti jadi liquidity paling dekat. Ya. Jadi ketika kita buy, harga naik. Nah, ini kita dapat profit di sini, TP kita di sini. Ya. Nah, kenapa? Balik lagi nih. Kenapa
di sini justru kita bilang ini liquidity all high. Kalau teman-teman tadi ingat, gue bilang liquidity adalah tempat di mana stop loss orang banyak berada di situ. Kenapa? Di atas high ini kok banyak stop loss orang yang sell? Bukannya harusnya orang buy di sini? Jawabannya simple. Ya, retail trader ataupun trader-trader di luar sana itu seringkali apa? Ketika lagi uptrend, mereka malah nge-sell. Karena mereka berpikir mereka bisa dapat reversal. Ya, mereka sell, stop loss-nya pasti di sini. Ya. Jadi ketika harga naik, stop loss mereka ke makan. That's why ini menjadi liquidity all high. Ya. Emang ada yang kayak gitu? Wah, banyak. Contoh yang tadi gue bilang gold ya. Orang itu banyak yang bangkrut di gold, teman-teman. Ya. Kenapa? Kita lihat monthly aja. Simpel sekali. Ya. Nih, dari 2024 gue sudah bilang bahwa gold tuh bakal naik terus. Jangan dilawan. Ya. Ketika harga sudah di sini, itu orang berpikir, oh ini kayaknya dia bakal turun. Harusnya turun nih. Gue bilang enggak, masih bakal naik. Ya, terbukti orang yang sell di sini dimakan di sini. Sell lagi di sini dimakan lagi. Sell lagi dimakan, sell lagi dimakan. Jadi dimakan terus. Nah, nih. Ya, jadi kalau teman-teman lihat selama 1 tahun kebelakangan ini banyak ibu-ibu yang senyum-senyum senyum terus karena gold mereka naik terus, teman-teman. Ya, inilah. Jadi jangan pernah lawan order flow-nya ini. Ini order flow nih, lagi bullish. Oke, balik lagi ke chart yang tadi. Ya, jadi itu liquidity yang pertama, jenisnya outflow dan out high. Nah, sekarang ada jenis liquidity ya yang agak lebih jarang dari ini, tapi ketika muncul itu jauh lebih favorable ataupun jauh lebih disenangi oleh market maker, yaitu apa? Relative equal low dan relative equal high. Teman-teman pasti pernah belajar ini di YouTube atau di buku, whatever it is ya. Nih, ada yang tahu nggak ini apa? Double top, double bottom. Yes, ini double top, ini double bottom. Ya, teorinya adalah teori yang diajarkan di luar sana. Ketika lu ketemu double top, lu disuruh sell. Ketika lu ketemu double bottom, lu disuruh buy. Ya. Tetapi kalau kalian pernah coba ini sendiri, kalian bakal ketemu seperti ini. Ya. Jadi lu sell, stop loss lu pasti di atas ini. Nih, stop loss lu di sini nih. Nah, itu stop loss lu tuh. Dia hajar dulu stop loss lu, dia baru turun. Kenapa? Karena ini sebenarnya dia tuh lagi ngumpulin liquidity di sini. Yaitu apa? Relative equal high. High yang tingginya hampir sama, ya ini. Dihajar dulu stop loss kalian, baru dia turun ke bawah. Sama halnya seperti ini, double bottom. Kalian buy di double bottom, sudah pasti stop loss-nya di sini. Ya. Ketika harga mau naik, dia nggak langsung naik. Hajar dulu, baru naik. Ya. Jadi market maker itu sebelum membuat move yang seperti ini, kalian harus lihat, dia kebanyakan akan ambil liquidity dulu sebelum dia terbang. Atau sebelum dia turun. Ya. Jadi inilah ilmu yang market maker tuh ingin kalian pelajari. Double top kalian disuruh sell. Kenapa? Ya supaya kalian jadi santapan dia terus seperti ini. Ya, double bottom kalian diajarin untuk apa? Diajarin untuk buy. Jadi ketika kalian buy, stop loss kalian dimakan dulu, baru harga naik. Ya, itulah ilmu yang market maker ingin kalian pelajari. Makanya sekarang kita mau membuka paradigma yang baru supaya teman-teman tidak terjebak seperti ini lagi. Ya, jadi ingat, setiap ada double top, justru ini adalah tempat liquidity yang akan diambil dulu. Kalau lu mau sell, lu harus tunggu ini di sweep dulu. Lu tunggu ini diambil dulu, baru di sini lu cari sell-nya. Sama, ketika lu mau buy, tapi lu lihat belum ada sweep, justru dia terbentuk double bottom. Ini bagus sekali. Untuk apa? Lu tunggu ini diambil, baru lu cari buy di sini. Ya. Jadi ini adalah alasan pertama, market bergerak. Simple, untuk ambil liquidity. Liquidity itu apa? Money. Ya. Itu alasan pertama. Nah, sekarang alasan kedua, market bergerak. Liquidity sudah. Sekarang yang kedua, market bergerak untuk mengisi imbalance. Ya.
Apa itu imbalance? Imbalance itu simple. Ketika ada tiga candle seperti ini, contohnya candle bullish lah. Kita bikin candle bullish nih. Ya, candle bullish. Ini ceritanya order flow-nya lagi naik ya, lagi bullish. Nah, imbalance itu terjadi ketika dalam kasus bullish, ketika high, ya pucuknya ini, ketika pucuk dari candle pertama ini tidak bersentuhan sama sekali dengan low dari candle ketiga. Ya, kalau teman-teman lihat, ini menciptakan sebuah kekosongan di sini. Ya, ini adalah sebuah imbalance. Kenapa dinamakan imbalance? Imbalance adalah sebuah ketidakseimbangan dalam market. Maksudnya apa? Jadi di sini harga ini begitu impulsif ke atas sampai-sampai ada order sell yang tidak dihit dulu di sini. Ya, jadi dia fokus buy terus tanpa mengisi order sell-nya dulu. Kalau harga itu balance ataupun seimbang, harusnya tidak ada gap ini. Harusnya dia kayak gini nih. Nah, kalau ini namanya balance. Ya, bersentuhan semua, rapat, harganya rapat. Tapi karena ini begitu kencang, begitu impulsif ke atas, menciptakan sebuah imbalance di sini. Nah, the idea is ketika harga turun, most likely dia akan lanjut lagi naik. Jadi dia isi dulu imbalance dan dia lanjut naik lagi ke atas, melanjutkan order flow-nya bullish. Ya. Imbalance ini kita perlu pelajari. Kenapa? Pertama, sudah jelas, ini sebagai sebuah tempat kita bisa entry buy. Ya. Meskipun kita jangan entry dulu ya. Anggaplah ini kita entry buy di sini, SL di sini. Ya, TP 1 banding berapa, bebas. Kita bisa pakai FVG sebagai tempat apa? Kita bisa pakai imbalance ini sebagai tempat untuk kita entry. Ya. Nah, tetapi ada hal yang lebih penting sebenarnya. Imbalance ini adalah signature move dari siapa? Dari market maker. Ya. Hanya market maker yang bisa menciptakan sebuah imbalance di dalam market. Ya, jadi ketika ada sebuah imbalance, kita bisa tahu bahwa oh ini pergerakan yang dibuat oleh market maker. Ya. Jadi itu, terus kedua tadi kita bisa pakai sebagai tempat entry. Nah, ketiga, kita bisa tahu arah order flow ataupun arah market itu ke depannya mau gimana dari pas dia hit imbalance ini ataupun FEG ya. Jadi nama lain imbalance adalah FEG. Nah, ketika dia hit FEG di sini dan dia lanjut naik, berarti fix, bullish, masih lanjut naik. Tetapi ketika dia hit imbalance ataupun dia hit FEG ini, dia nggak sanggup break ini, dia kayak gini, malah dia break seperti ini. Nah, ini tanda-tanda bahwa FEG-nya gagal menahan harga. Justru ini bakal downtrend dari sini. Most likely bakal downtrend. Ya, jadi imbalance ataupun FEG itu bukan cuma sekedar tempat buat lu entry. Nah, itu yang kebanyakan orang salah. Ya, jadinya apa? Mereka jadi pattern trader juga. Setiap ada FEG buy, mereka buy. Setiap ada FEG sell, mereka sell. Itu lu jadi pattern trader kalau gitu. Ya. Nah, ini jadi simple kan? Imbalance kayak gini doang. Nah, mungkin sekarang muncul pertanyaan. Dalam skenario bullish, apakah boleh kalau misalkan candle ketiganya ternyata bearish misalkan. Candle ketiganya merah misalkan. Kayak gini. Turun. Maksudnya candlenya turun. Apakah ini tetap FEG? Jawabannya ini tetap FEG. Ya. Mau candle ketiganya naik, candle ketiganya turun, selama ada gap ini tetap FEG ataupun tetap imbalance. Ya. Jadi market itu bergerak hanya karena itu. Misalkan sekarang lagi uptrend. Dia habis ambil liquidity di sini.
Ini liquidity apa? Old high. Dia habis ambil liquidity. Nah, sekarang dia turun. Kenapa dia turun? Di sini ternyata ada imbalance ataupun ada sebuah FEG. Nah, most likely dia akan apa? Turun untuk isi imbalance lagi sebelum dia ngapain lagi selanjutnya. Ingat, cuma ada dua. Isi imbalance sama ambil liquidity. Dia sudah isi imbalance di sini, berarti next dia mau ngapain? Ambil liquidity. Simple. Ya. Sekarang kita akan masuk ke dua bagian terakhir. Nah, ini kalian harus fokus banget ya. Kita akan ngebahas cara mengetahui order flow, dan cara mengetahui perubahan order flow. Karena kalau teman-teman tidak tahu order flow-nya itu apa, teman-teman sembarang buy sell, teman-teman pasti bakal tersesat. Ya, bisa profit nggak? Bisa. Balik lagi, yang gue bilang tadi soal pattern trader, bisa nggak profit? Bisa. Ya, cuman tidak akan konsisten. Ya, jadi kalau teman-teman mau profit konsisten, ya teman-teman harus belajar. Yang pertama adalah fondasinya ini, order flow. Bakal langganan deposit ya kok, bener. El Calon Kopral ICDT. Ini siapa nih? Namanya bagus banget nih. Kopral ICDT. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke sini, gua ada sedikit intermezzo, teman-teman. Ada sedikit intermezzo. Ini adalah hal yang mungkin bakal sering kalian temui dulu. Ya. Dulu diajarin. Kalian diajarin kalau lagi uptrend seperti ini, low high, higher low, higher high. Ya. Kalau lagi downtrend, high, low, lower high, lower low. Ya, katanya market itu sesimpel ini sebenarnya, katanya gitu. Ya, cuman kita tahu market itu tidak serapi ini sebenarnya. Ya, kalau lagi bullish, dia most likely kayak gini nih. Nah, ya, ini bullish, most likely kayak gini. Ya, tidak serapi ini sebenarnya. Ya, jadi yang diajarin di buku, yaitu gue bilang ya, itu ilmu yang memang market maker ingin kalian pelajari. Nah, anggap kita sekarang ambil contoh dari uptrend, dari order flow bullish. Seringkali diajarin apa? Low, high, higher low, higher high. Kalian nanti disuruh buy di mana? Buy di sini, buy-nya di sini, stop loss-nya di mana? Di bawah higher low. Ya, TP di sini misalkan. Oke, simple kan? Harusnya kayak gini dengan pattern ini harusnya orang jadi kaya semua harusnya. Ya. Terus ternyata SL di hit nih dan higher low itu di break. Nah, menurut buku-buku dan menurut pemahaman di luar sana, kalau higher low di break itu tandanya apa? Perubahan tren. Jadi ketika higher low ini di break, katanya trennya sudah berubah, bukan bullish lagi, tapi bearish, turun. Berarti kalian sekarang disuruh lagi, disuruh cari sell. Stop loss kalian di mana? Di sini. Ya. Tetapi yang sering kali terjadi apa? Ya. Jadi inilah kalau teman-teman pernah dengar teman-teman kalian ngeluh, kenapa ya gue buy kena, sell kena ya ini. Ya. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi di market? Ya. Gue jelasin sekarang. Ini pergerakan yang ke bawah ini dinamakan stop hunt. Stop hunt ini artinya stop loss hunting. Ya. Ini yang tadi gue bilang, market maker tuh ngambil stop loss orang dulu sebelum dia bawa ke arah yang benar. Nah, kalau kalian belajar dari YouTube, ini bakal dibilang, oh itu namanya fake out. Ya tapi kenapa? Kenapa ada fake out? Kadang orang nggak bisa jelasin. Logikanya tuh orang nggak bisa jelasin. Oh iya memang market maker suka ngambil stop loss aja sih. Oh, bukan gitu. Ya, market maker untuk bawa harga dari sini, untuk turun ke sini, itu pakai duit guys.
Ya, jadi dia nggak mungkin iseng-iseng. Kayak misalkan, oh di sini ada stop loss-nya Joel nih. Ah, gue iseng ngambil. Nggak kayak gitu. Ya, ada logikanya di balik kenapa dia melakukan stop hunt seperti ini. Apa? Karena dengan dia melakukan stop hunt seperti ini, dia bisa dapat 4 agenda sekaligus. Ya, 4 agenda sekaligus. Nah, gue jelasin logikanya ke kalian sekarang. Ya, jadi inilah bahaya kalau kita tidak mengerti logikanya. Contoh, ya, ketika lu buy, terus harga ke sini, ini kan stop hunt. Ya, dengan satu gerakan seperti ini, dia bisa dapat 4 agenda ataupun 4 tujuan dia sekaligus. Bedanya stop hunt sama liquidity apa, Coach? Oke, liquidity adalah yang ini, bro. Ini liquidity-nya. Stop hunt itu adalah pergerakan untuk mengambil liquidity-nya. Gitu. Ya, ini liquidity-nya. Stop hunt adalah pergerakan untuk mengambil liquidity. Ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, dengan dia turun satu kali seperti ini, ya, dengan dia melakukan gerakan stop hunt seperti ini, dia sudah dapat 4 agenda sekaligus. Ya, agenda yang pertama, apa itu agenda yang pertama? Dia mengambil liquidity dari orang yang buy terlalu awal. Orang yang buy di sini, stop loss-nya di sini, itu dia ambil dulu di sini. Ya. Jadi dia mengambil stop loss dari orang yang buy terlalu awal. Itu agenda pertama. Dia sudah dapat duit di sini. Kedua, agenda kedua. Seringkali kalian akan menemukan ketika sebuah liquidity ini diambil, biasanya di sini ada sebuah apa? Imbalance. Ada sebuah imbalance di bawah liquidity ini. Agenda kedua yang dia dapat adalah dia sekarang membeli di harga yang lebih murah di sini. Ya, dia kumpulin order buy di harga yang lebih murah di sini. Ini agenda keduanya. Nah, sekarang agenda ketiganya apa? Ingat, orang-orang SMC kan diajarin kalau higher low di break, itu tandanya perubahan order flow. Ya, dia menjebak orang-orang untuk sell di sini. Agenda ketiganya. Dia menjebak orang untuk sell di sini. Nah, pertanyaan gue sekarang simpel. Harusnya teman-teman udah mulai ngerti. Ketika ada orang yang sell di sini, stop loss-nya di mana? Di all high. Yes. Sudah pasti stop loss-nya di sini. Di old high-nya. Nah, agenda keempat adalah dia kemudian mengambil liquidity yang lebih banyak di old high ini. Karena kalau orang yang sell nggak terlalu banyak, ya liquidity-nya nggak terlalu banyak di sini. Tapi kalau dia bisa menjebak orang untuk sell, dia bisa mendapatkan duit yang lebih banyak ketika dia bawa harga itu naik ke atas. Ya. Jadi bayangkan, bagaimana dengan satu gerakan saja seperti ini, dia bisa dapat 4 agenda sekaligus. Ya. Nah, sering banget gua gitu kok, pas sama mentor lama, cuman masih nggak paham real market structure shift sama liquidity grab, higher high. Ya, satu kali jalan, 4 keuntungan. Retailer yang awam selalu jadi korban coach. Yap. Jadi memang trading ini adalah game yang sebenarnya nggak adil buat orang-orang yang nggak ngerti cara trading. Ya, that's why kita belajar di sini supaya tidak terjebak menjadi retail trader terus. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk. Kita akan belajar ya mengenai cara mengetahui order flow, ya, cara membaca order flow, dan cara mengetahui kapan perubahan order flow itu terjadi. Oke. Jadi, teman-teman, kalau kita mau lihat order flow, selalu mulai dari time frame apa? Dari time frame weekly. Ya, dari time frame weekly. Jadi jangan pakai time frame 1 hour, 15 menit. Lu pasti nggak tahu gambaran besarnya apa. Ya. Tapi pakailah time frame weekly. Kalau kita mau lihat order flow-nya.
Nah, sekarang kita akan langsung lihat ya. Kita mau replay dulu. Ya. Cara membaca order flow. Oke. Nah, sekarang sekarang agak mengganggu ya, ada replay ini ya. Dulu nggak ada. Nah, jadi sekarang itu lagi bullish nih. Ya. Di sini ada liquidity. Ini apa? Ini old low. Nah, kemudian harga itu mengambil outflow ini. Pertanyaan gua sekarang satu, apakah ini sudah pasti menjadi perubahan tren untuk dia turun ke bawah? Jawabannya belum. Kenapa? Karena bisa aja dia hanyalah sebagai sebuah stop hunt sebelum naik lagi. Ya, jadi outflow ini diambil, dia naik lagi ke atas. Oke? Kita harus tunggu extra confirmation untuk kasih tahu bahwa ini beneran bearish. Yaitu apa? Kalau misalkan dia break sekali lagi ke bawah. Ya, dia akhirnya break lagi ke bawah di sini. Oke. Nah, ini secara simpel aja ya. Berarti sekarang kita bearish. Nah, selama order flow itu bearish, kita sebagai retail trader, ingat ya, harus ikutin order flow-nya, yaitu bearish, turun, sell. Tadi teman-teman ingat nggak? Ada dua tujuan market bergerak. Ya. Hanya ada dua tujuan market bergerak. Yang pertama adalah mengambil liquidity. Dia sudah lakukan di sini. Ini adalah liquidity outflow. Jadi orang buy di sini, stop loss-nya di sini. Dan liquidity sudah diambil. Nah, setelah liquidity diambil, ada agenda kedua, yaitu apa? Mengisi imbalance. Ya, ada imbalance nggak di sini? Dari sini sampai sini ada imbalance nggak? Coba teman-teman. Ada imbalance nggak? Ada kok. Ada. Di mana? Nih. Di atas itu kok. Ini ya. Di atas lagi nggak itu. Nah, bagus. Ini imbalance. Bukan yang ini, karena ini kan sudah terlalu jauh ya. Ini terlalu jauh. Kita jadi fokusnya ke swing yang terakhir ini. Ini. Sampai sini. Nah, ketemulah imbalance di sini. Ya. Ini adalah imbalance. Oke. Nah, jadi sekarang harga sudah bearish. Dia sudah ambil liquidity. Berarti kalau gitu, kita tahu bahwa dia next itu mau mengisi imbalance. Dia mau naik. Cuman, apakah berarti kita langsung buy ke sini? Jawabannya tidak, teman-teman. Kita ikutin terus order flow yang ada sampai dia kasih sinyal. Dia kasih tanda ya, bahwa dia itu siap untuk naik. Kalau sekarang ini belum ada tandanya. Nanti gua akan kasih tahu apa tandanya. Sekarang kita masih ikutin sell terus. Masih sell. Nah, tuh, masih sell. Kalau kita langsung buy di sini bahaya. Sell terus. Nah, tetapi sekarang masalah baru muncul. Kalau teman-teman notice terbentuk sebuah imbalance baru di sini. Ada yang tahu nggak di mana? Dari swing yang ini sampai ke swing ini. Ya, benar banget ya. Terbentuk sebuah imbalance baru di sini. Oke. Nah, sekarang muncul pertanyaan klasik. Kalau gitu, gimana kita tahu nih, dia bakal turun tuh dari imbalance yang ini atau dari imbalance yang ini? Karena berbeda, teman-teman. Kalau misalkan kita yakinnya dia bakal turun dari sini, berarti ketika dia sudah sampai sini, kita sudah bisa sell. Ya. Tapi kalau kita justru yakinnya di sini, berarti pas sampai sini kita nggak boleh sell, kita masih akan buy terus sampai sini, baru sell. Nah, muncul nih sekarang sebuah dilema ya, gue bisa bilang dilema. Terus gimana dong cara kita determine? Most likely, ingat ya, kata kuncinya adalah most likely. Bukan pastinya, tapi most likely.
kemungkinan besar dia tuh bakal turun dari mana? Gue akan kasih kunci pertama di sini. Ya, teman-teman bisa catat ini. Kunci pertama, sebuah imbalance yang berada di sebelah low atau high yang di break adalah imbalance yang kuat. Sebuah imbalance yang berada di sebelah low atau high yang di break adalah imbalance yang kuat. Berhubung kita lagi dalam downtrend, berarti kita cari imbalance yang berada di sebelah low yang di break. Nah, coba teman-teman lihat di antara dua ini, imbalance mana yang berada di sebelah low yang di break? Yang bawah quotes kedua. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah imbalance yang ini. Kenapa imbalance yang ini? Kita bisa lihat. Imbalance ini berada di sebelah low yang di break. Breaker break, bukan breaker break ya. Apa itu breaker break? Ya. Nah, jadi ini adalah imbalance yang kuat ya. Di sebelah low yang di break ya, bukan breaker break ya. Di sebelah low yang di break. Jadi kita akan lihat harga turun nggak dari sini. Oke, dia sudah isi imbalance di sini ya. Dia sudah isi imbalance. Berarti agenda selanjutnya adalah apa? Mengambil liquidity. Liquidity barunya mana? Ini. Old low. Ya. Dan dia pun mengambil liquidity. Ya. Sehabis dia mengambil liquidity, kita ngapain? Apakah kita langsung cari buy? Bukan. Kita ikutin terus order flow-nya. Kita sell. Sell. Ya. Sell terus. Sell. Sampai kapan kok kita sell? Sampai kapan kita tahu bahwa harga itu dia sudah siap berganti dari yang awalnya dia mengambil liquidity, sekarang dia siap untuk mengisi imbalance dulu. Kapan kita tahu? Kapan? Jawabannya, kunci kedua ya. Harga siap untuk berganti agenda ketika swing high atau swing low terbentuk di weekly. Oke, karena kita lagi downtrend, berarti kita tunggu sampai sebuah swing low terbentuk di weekly, baru kita tahu bahwa dia siap untuk sekarang retrace dulu, mengisi imbalance. Nah, pertanyaan gua sekarang, ya, kita kan fokusnya sekarang dari swing yang ini, apakah sudah ada swing low sekarang? Sudah ada swing low belum? Sudah ada. Tuh. Ya, jadi swing low itu simple. Swing low adalah low yang lebih rendah daripada low di kiri dan low di kanannya. Dan ingat ya, yang kanannya itu harus bikin candle bullish juga nih. Jadi kalau misalkan yang ini candle-nya bearish, itu bukan swing low, karena most likely dia bakal turun lagi. Tapi kalau sudah kayak gini, sudah ada swing low dan candle sebelahnya itu konfirmasi bullish, ini pertanda bahwa harga siap untuk mengisi imbalance. Jadi kita bisa apa? Kita bisa buy dulu. Jadi jangan paksain sell lagi. Ketika sudah ada tanda-tanda bahwa harga itu mau berganti agenda, jangan kita masih paksain sell lagi. Tapi inilah saatnya kita untuk buy. Menuju ke mana? Menuju ke imbalance. Tetapi sekarang itu ada dua imbalance di sini. Ini imbalance pertama, ini imbalance ke dua. Nah, kira-kira harga bakal turun dari imbalance yang mana? Imbalance pertama. Imbalance pertama. Yes. Kenapa imbalance yang pertama? Karena ingat kunci pertama tadi ya. Imbalance yang berada di sebelah low atau high yang di break adalah imbalance yang kuat. Kita lihat imbalance yang ini.
itu berada dekat dengan low yang terakhir di break. Ya. Jadi dengan pemahaman seperti itu, kita bisa buy di sini. Ya, kita buy, ya, kita buy. Bahayanya kalau kita nggak tahu soal ini, kita mungkin di sini sudah cari sell. Nah, ya, di sini kita terjebak sell nih. Ya, lu bisa dapat lah satu di sini. Cuman kan kita bisa lihat nih, arahnya tuh most likely ke sini. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Dia sudah isi imbalance yang kuat di sini. Next yang akan diambil adalah apa? Liquidity. Nah, itu dia. Ya. Kalau sudah kayak gini, kita masih ngapain? Kita masih sell. Jangan langsung buy sampai ada swing low ya. Kita masih sell. Nah, tetapi sekarang kita bisa lihat setelah swing low terbentuk di sini, muncul masalah baru lagi. Ya, jadi trading emang banyak masalah, guys. Ya, muncul masalah baru lagi di sini. Dia sudah ambil liquidity sekarang di sini. Tetapi kalau lu lihat dari sini sampai sini ada imbalance nggak? Nggak ada. Nggak ada imbalance. Terus dia mau ngapain dong kalau nggak ada imbalance? Ya, jawabannya adalah kunci ketiga. Di banyak kunci teman-teman hari ini. Ketika tidak ada imbalance untuk diisi, market maker akan mengambil liquidity yang berlawanan. Ketika tidak ada imbalance untuk diisi, market maker akan mengambil liquidity yang berlawanan. Dari tadi, selagi kita lagi downtrend, selagi order flow-nya lagi bearish, kita kan fokusnya kepada outflow sebagai liquidity. Nah, tetapi berhubung tidak ada imbalance di sini, kita sekarang akan melihat liquidity yang berlawanan, yaitu apa? Apa lawan dari outflow? Lawannya adalah old high, yaitu ini, high terakhirnya di sini. Ya. Dan kalau teman-teman lihat, old high ini dengan high yang ini, itu tingginya sama persis. Ya. Berarti ini menjadi apa? Liquidity jenis apa? Relative equal high. Relative equal high. Ya, harusnya harga tuh habis mengambil ini, dia akan turun. Oke, diambil di sini, diambil di situ. Kemudian apa yang terjadi next? Ya, harga turun lagi dia, mengambil liquidity outflow lagi. Jadi ketika nggak ada imbalance untuk diisi, ingat ya, harga akan mengambil liquidity yang berlawanan sebelum dia lanjutin lagi order flow yang sedang berjalan. Terusin dulu ya. Sekarang kita ngapain? Kita sell terus, sell, ya, sell. Nah, sekarang kita masih sell nggak, teman-teman? Masih sell nggak? Nggak. Nggak ya. Kita sekarang udah buy. Kenapa? Muncul swing low dengan konfirmasi bahwa harga sekarang siap untuk mengisi imbalance. Nah, imbalance-nya tuh di sini nih. Ya, ini imbalance. Tetapi dia nggak akan sampai sini. Kita lihat. Ya, dia turun. Dia nggak nyampe sini. Kenapa? Ya, karena ada sebuah jenis imbalance yang jarang muncul di pasar forex. Tapi kalau dia muncul, itu sangat-sangat powerful. Yaitu apa? Kunci ke berapa nih? Kunci keempat ya. Volume imbalance. Lebih kuat daripada imbalance biasa. Apa itu volume imbalance? Teman-teman coba lihat candle bearish yang ini. Dia close-nya di sini, harusnya next candle itu dia open di sini juga. Tapi yang terjadi adalah
next candle dia langsung open di sini, loncat dia. Ada sebuah kekosongan di sini. Ya, inilah yang dinamakan volume imbalance. Makanya dia nggak sampai imbalance ini, tapi dia sampainya cuma sampai sini nih, volume imbalance. Terus dia ngapain? Lanjut lagi order flow-nya, mengambil apa? Outlook. Ya. Setelah itu kita ngapain? Kita sell terus. Nah, di sini sudah ada swing low sebenarnya. Ya, ada swing low nih. Cuman dia lanjut turun. Kenapa? Karena next candle-nya ini tidak memberikan konfirmasi seperti ini. Ini bullish. Tapi yang ini next candle-nya dia bearish. Ya, that's why gue bilang swing low-nya harus diperhatikan. Candle-nya sebelahnya. Ini bearish, ini bullish. Oke? Berarti kalau kayak gitu kita masih lanjut sell. Sell. Ya, sell lagi. Nah, ini udah ada swing low juga nih. Tapi dia masih lanjut turun. Kenapa? Candle sebelahnya tidak memberikan konfirmasi bullish. Kita masih sell. Ya. Nah, sekarang ini baru kita jangan sell lagi. Ini konfirmasi. Ini swing low, ini konfirmasi bullish. Berarti sekarang dia mau mengisi apa? Imbalance. Ya. Di sini ada 1, 2. Ya. Kira-kira dia bakal turun dari imbalance yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang bawah, coach. Yang bawah. Kenapa yang bawah? Kalau teman-teman perhatikan, dia persis berada di sebelah sebelah low yang di break. Ya. Nih. Ketika dia sudah bentuk sebuah swing high di sini, itu tandanya dia sudah siap melanjutkan order flow bearish-nya menuju kemana? Mengambil liquidity lagi, yaitu old low. Nah, terbentuk lagi FVG baru di sini. Ini bisa digunakan juga sebagai tempat buat sell lagi. Nih. Ya, sell lagi. Nah, turun. Sesudah ini kita ngapain? Kita masih sell. Jangan langsung buy. Sell terus. Ikutin order flow-nya. Nah, sekarang kita buy atau sell? Buy, coach. Ego. Yes. Kita buy. Kenapa kita buy? Sudah ada tanda swing low disertai candle konfirmasi bahwa harga siap untuk mengganti agendanya. Sekarang dia mau mengisi imbalance. Tetapi, balik lagi. Sekarang ada 1, 2, dan 3. Dari mana dia akan turun? Ya, gua rasa teman-teman sudah tahu jawabannya. Ini dari sebelah low yang di break. Kita lihat. Ya, dan harga kembali melanjutkan order flow-nya, mengambil liquidity lagi. Oke, ini gue bersihin lagi biar nggak kotor. Habis ambil liquidity, kita sell. Sell. Nih, ada swing low, tapi dia nggak ada candle konfirmasi bullish. Kita ngapain? Kita masih cari sell tuh. Lihat tuh. Nah, kita masih sell. Ya, sell. Sell tuh. Ya. Jadi sudah ada swing low, tapi kalau nggak ada konfirmasi bullish di sebelahnya, itu kita sell terus nih. Nih, swing low, sell. Swing low, sell lagi. Sell lagi. Ya. Jadi market itu cuma kayak gitu aja, guys. Ya, dia nggak ada gara-gara matahari bengkok atau apa berubah harga tuh nggak ada. Cuman karena 2 hal itu aja. Ya. Nah, kita sell. Sell. Nah, masih sell. Nah, sekarang di sini muncul sebuah swing low lagi di sini. Ya, disertai dengan candle konfirmasi bullish. Ya. Dan kita sudah lihat imbalance ini sudah diisi, ya. Imbalance sudah diisi di sini, dia turun. Tapi dia nggak sanggup lanjutin ke sini. Kalau teman-teman ingat tadi gue bilang, kita bisa melihat respon harga terhadap imbalance sebagai suatu
perubahan arah. Kita lihat, kalau misalkan dia hit imbalance ini, dia ke sini dan dia break level ini, teman-teman, itu tanda awal bahwa kemungkinan sudah terjadi sebuah perubahan order flow. Kita lihat. Oke, dia sudah break ini. Kemudian, ini adalah swing high terakhir. Ya. Jadi kalau teman-teman gambar tuh kayak gini dia. Nih, ya. Ini swing high terakhir di sini. Kebanyakan orang ngajarin kalau ini sudah di break, berarti sudah perubahan arah. Padahal belum. Kenapa? Ingat, ada yang namanya stop hunt. Ini diambil, turun lagi. Ya. Tapi kita bisa tahu ketika dia break ini, itu beneran perubahan order flow atau enggak, itu gimana? Nah, kita masuk ke bagian terakhir. Ya. Cara mengetahui perubahan order flow. Kita lihat ya, apa yang terjadi. Nah, dia sudah break ini. Ini baru pertanda awal. Ini belum pasti. Dia sudah berubah jadi bullish. Ada cara untuk mengetahui, ya, most likely harga tuh sudah berubah order flow-nya gimana. Nah, sekarang gue akan ajarin ke teman-teman. Teman-teman coba lihat di sebelah high yang di break ini, ada apa? Ada sebuah imbalance. Bedanya, imbalance ini adalah imbalance untuk kita buy. Ya. Nah, kita sekarang mau lihat reaksi harga terhadap imbalance ini. Kalau misalkan harga hit imbalance ini dan dia break ke atas, ini sudah confirm. Ya, ini sudah confirm bahwa order flow dari yang sebelumnya bearish itu berubah menjadi bullish. Ya. Tetapi kalau misalkan harga hit imbalance ini dia kasih reaksi, tapi dia nggak mampu nge-break yang ini, dia kasih reaksi, dia malah break lagi ke bawah. Kalau skenario kedua ini yang terjadi, ini tandanya harga ini hanyalah sebagai sebuah stop hunt. Dia masih mau lanjut turun lagi ke bawah. Ya. Jadi ini yang gue bilang tadi, imbalance itu bisa kita lihat sebagai clue. Reaksi harga tuh ke imbalance kita bisa lihat sebagai clue. Dia mau kemana next-nya. Ya. Kita akan lihat skenario mana yang terjadi. Nah, momen-momen seperti inilah momen-momen di mana kalian jangan trade dulu. Kalian wait and see. Ya. Supaya apa? Supaya dapat clarity ataupun dapat kepastian sebenarnya bahwa market tuh mau ngapain. Ya. Oke, berarti ini high-nya sekarang. Nah, harga hit imbalance di sini. Ini gua hapus dulu biar nggak pusing. Ya. Nah, sekarang harga hit imbalance di sini, kita mau lihat reaksinya gimana. Kalau misalkan dia break high yang ini, berarti fix bullish. Nah, ternyata teman-teman, dia break ini. Berarti dari 28 November 2022, ya, di tanggal ini, Euro USD dari yang sebelumnya full bearish, di tanggal ini itu berubah menjadi bullish. Kita akan lihat benar atau tidak. Ya. Kalau bagi pemahaman gua, di sini kita sudah bullish. Cuman bagi orang-orang penganut supply and demand, dia akan masih sell di sini. Dia sell di situ. Kenapa? Wah, ini ada supply, ada inducement, whatever it is lah ya, nama-nama mereka ya. Diajarin untuk apa? Diajarin untuk lu sell lagi. Inilah kekurangan dari supply and demand, support resistance tuh lu melawan order flow sebenarnya. Nah, kita lihat ya. Kalau gua buy. Boom, tembus. Oh, kalau gitu gue cari lagi. Ada supply lagi di sini nih. Nih, ada supply lagi. Ah, ini bagus nih. Oh, ini dari sini pasti dia turun nih. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, tuh. Ya. Boom. Ya, dihajar lagi. Ya. Kita masih buy lagi padahal. Kita masih buy. Tapi mereka oke oke. Oke oke.
Harusnya dari supply ini turun nih. Supply ini turun harusnya. Ya, cari lagi sell di situ. Kita masih buy. Kita buy. Nah, kita buy. Nah, harga turun memang betul, turun. Tapi turunnya kenapa dia turun? Untuk mengisi imbalance. Ya, untuk mengisi imbalance. Sebelum harga lanjut naik lagi. Ya. Di orang yang sell di sini kena lagi. Jadi dari sini aja sampai sini, teman-teman. Kita lihat. Ya. Bahayanya, orang yang tidak mengerti soal order flow, itu apa? Kita sudah buy dari tanggal 28 November 2022. Ya. Sampai 10 April ini aja. Itu sudah 133 hari. Ya. Apalagi kalau kita terusin. Ini mereka mungkin masih sell lagi di sini. Masih maksa sell lagi. Kita cari buy terus. Ya. Buy lagi. Ya. Nah, ini turun. Di sini ada apa? Nanti di pertemuan keempat, ini akan diajarin ya. Ini adalah sebuah order block. Ya. Buat yang nggak ngerti, it's okay. Nanti akan diajarin di pertemuan keempat. Nah, biasanya di weekly order block itu ada sebuah daily fair value gap. Nah, ini. Ya. Sebuah daily imbalance. Kita kasih warna orange. Ya. Kita lihat reaksinya gimana terhadap daily imbalance ini. Teman-teman lihat di sini. Harga itu tidak ada bodinya yang bisa menembus imbalance ini. Ini pertanda FVG yang sangat kuat, pertanda imbalance yang sangat kuat di sini. Ya. Dan ketika dia sudah break ini, ini pertanda bahwa harga siap untuk lanjut bullish. Kita sekarang masuk ke weekly. Kita lihat apa yang terjadi. Orang-orang masih sell lagi. Stop loss-nya di sini nih. Hold high. Ya. Ada FVG di sini. Kita cari buy lagi justru. Ya. Dan akhirnya mereka masih kena stop loss. Ya. Dari sini sampai sini. Pentingnya mengetahui order flow adalah apa? Dari 28 November 2022, kita sudah berada di order flow yang sesuai dengan market maker. Ada loss nggak? Ada. Cuman probability kita itu jauh lebih tinggi. Ya. Selama 224 hari, kita sudah berenang bersama market maker. Ya. Tetapi bayangkan, mereka yang nggak tahu soal order flow, itu mereka melawan arah market maker selama 224 hari. Hampir 1 tahun, guys. Ya. Jadi inilah pentingnya. Pertama tadi, apa itu market maker logic? Ya. Kedua, cara mengetahui order flow, membaca order flow gimana? Dan terakhir, cara mengetahui perubahan order flow. Kita sudah bullish dari sini. Ya. Sini sampai sini, itu hampir setahun, guys. Oke. Jadi inilah basic yang harus kalian pahami. Sebelum lanjut ke pertemuan ketiga sampai ke-12, ini harus dipahami dulu. Ya. Jadi nanti kalian di rumah, kalian coba kerjain seperti ini, ya, pakai weekly. Kalian lihat harga itu ambil imbalance, ambil liquidity, isi imbalance, ambil liquidity, isi imbalance, kalian tandain. Ya, di pair gold boleh, GBP USD boleh, terserah guys. Ya, nanti kalian bisa diskusi di grup WA ataupun ya di grup Discord kalau kalian join Discord. Cuma kalau nggak join Discord, kalian diskusi di grup WA Squad 11. Nanti beberapa mungkin kalau ada yang nanya atau yang bingung, itu akan gue jawab di situ, di grup ya. Jadi itu PR buat kalian guys. Ini harus dipahami bener-bener nih. Ya, bagaimana tadi harga simple kan? Harga nggak ngapa-ngapain selain ngambil imbalance, ngambil liquidity, nggak ada apa-apa lagi. Ya, ambil liquidity, isi imbalance. Tidak ada yang aneh-aneh guys. Di market tuh nggak ada yang aneh. Ya, jadi nggak ada anomali lah, apa itu nggak ada. Ya, nih simple, simple. Ya, oke. Mungkin itu untuk minggu ini.
Thank you semua yang udah join. Ya. Salah rungkat, kok mesti break body atau ekor aja? Oke, body sama ekor itu sama-sama break. Kenapa? Ekor itu kalau lu masuk ke time frame yang kecil itu pasti body. Ya. Jadi ekor itu menandakan ada sebuah histori harga pernah ke harga itu. Ya. Ya, kalau SND semua supply and imbalance pasti di sell itu kok. Makanya saya rungkat. Nah, itulah. Ya, beruntunglah kamu join ICDT. Siap-siap jadi calon kopral ya. Nah, gitu guys ya. Oke, guys. Itu untuk pertemuan kita ya. Pertemuan kedua ya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan ketiga minggu depan. Luar biasa ICDT MML menyala terus coach. Siap, Rio. Berarti semisal kita ambil trade di imbalance pertama, terus market maker ambil relative high, zona imbalance pertama tadi masih bisa dijadikan zone trade ya kok. Ini maksudnya yang mana ya? Kita ambil trade di imbalance pertama. Maksudnya yang mana ya? Baru session 1 sampai 2 udah berasa banyak ilmu sama sadar harus grinding poll. Betul sekali. Ya. Itu Itu sorry kok, itu tadi saya yang nanya kok. Itu maksudnya misalkan imbalance pertama tadi kan ada imbalance pertama, imbalance kedua tuh. Nah, di imbalance pertama kita udah nge-sell nih dan itu udah ke low, ke lower low. Nah, tiba-tiba harga naik lagi ke imbalance pertama dan ngambil relative high tadi. oke. Itu Jadi berarti si bukan imbalance pertama itu bisa kita retrade dong. kita Kalau bukan menurut kita apa bukan MML. kita bukan memandang itu sebagai imbalance dipakai lagi, tapi kita memandangnya justru high-nya sudah diambil, Bro. Gitu. Paham nggak? Oke, oke, oke. Itu jawabannya. Winner love fundamental. Menyala, guys. Mantap. Pertanyaan terakhir kok. Imbalance pertama diisi kita sell. Terus ambil liquidity bawah. Dan itu masuk lagi ke imbalance yang belum keisi semua. Itu masuk lagi ke imbalance yang belum keisi semua. Jadi bisa sell lagi ya. Ingat order flow ya. Kalau sudah bullish jangan sell lagi ya. Thank you, Coach. Ternyata salah selama ini. Mantap. Berarti selagi trennya bearish, imbalance gak mesti diisi semua ya kok, karena kalau mentor lama saya bilang sih harus nungguin di OB-nya gitu loh. Oh, enggak. Jadi follow terhadap order flow yang sedang terbentuk ya. Ini nama lu siapa nih, calon kopral ini? Gue jadi mau manggil lu. Bingung gua. Nama lu siapa? Calon kopral. Noel kok. Oh, oke. Ya, Noel. Jadi kita lihat terhadap order flow yang ini ya, yang baru-baru ini ya. Jadi jangan pakai lagi zona yang belum dipakai. Itu sama aja kayak lu jadi supply demand trader. Gitu. Ya. Oke kok. Mumpet.com coach harus lihat di rekaman lagi. Yes, bagus. Justru itulah gunanya gue kasih rekaman untuk ditonton ulang-ulang. Ya, karena mentorship lain tuh nggak ada yang kasih rekaman. Ya, kalau gue kasih. Ya, asal jangan disalahgunakan aja. Ya. Intinya follow the trend, follow the order flow. Ya. Jika terjadi hal seperti itu, penempatan titik entry dan SL kita gimana kok? Nah, itulah mindsetnya sudah langsung mau entry. Ya, nanti. Ya, entry itu jauh sekali. Entry itu paling gampang. Entry paling gampang. Kalian pegang omongan gua dari sekarang. Entry itu bagian paling gampang. Benar-benar logic market kok. Menyala coach. Jangan dulu mikirin entry teman-teman. Fokus sama narasi dan logika dulu. Nah, itu dia. Ya. Udah masuk 80% kok. Mantap, brother. Memang kudu diulang-ulang ini nontonnya. Yes. Tercerahkan. Mantap. Puji Tuhan. Oke guys. Sebelum gua off, gua pengen teman-teman sekarang chat Telegram gua supaya gue bisa bikin grup Telegram dan gue akan kirim rekamannya di grup Telegram. Ya, jadi gue tulis di chat ya. Ini Telegram gue. Teman-teman silakan chat dan nanti akan gue masukin ke grup Telegram. Nah, itu Telegram gue tuh. Bisa dipin nggak ya? Eh, nggak bisa ya, nggak bisa dikutip ya. Oke. Kalau mau tanya basic yang lebih detail di PM, silakan ya. Atau diskusi di grup lebih bagus. Oke, Coach. Thanks, Kodep. Akhirnya paham selama ini salah dalam pemahaman tentang imbalance. Mantap, Harno. Luar biasa. Luar biasa, guys ya. Jadi, Kok David mau nanya satu, bisa kok David? ya, silakan. Biasanya yang isi imbalance sama ambil liquidity itu gonta-ganti atau harus lihat satu-satu lagi gitu kok? Oke, biasanya pasti pergantian, Bu ya. Karena contoh misalkan habis ngambil liquidity nih,
Ya. Pasti akan retrace dulu, Kak. Dia retrace itu isi imbalance dulu. Ya. Oh, paham, Habis paham. habis isi imbalance, baru dia akan lanjut naik ambil liquidity lagi. Bahkan Oh, kalau jadi ya, gimana? ya, jadi gonta-ganti ya, paham kok David. Thank you. Betul. Bahkan kalau misalkan order flow-nya berubah pun, itu most likely kan dia ngambil liquidity lagi tuh. Swing yang sudah terbentuk sebelumnya diambil lagi. Jadi selalu bergantian sebenarnya. Ya. Oh, baik, baik. Ya, jadi lebih mudah gitu kok kalau udah tahu pasti gonta-ganti. Ya. Nah, Ah, yang kadang bikin orang bingung, misalkan ada dua imbalance. Imbalance Hmm. yang pertama itu sudah diisi, tapi dia masih naik ke imbalance kedua, yaitu wajar. Ya, karena dia masih ngisi imbalance jatuhnya gitu loh. Cuma setelah dia isi imbalance dan dia kasih Baik, reaksi baik. berupa swing, nah itu tanda bahwa dia siap untuk ngambil liquidity Oh, gitu. oh, oke. Itu selalu di weekly ya kok ya, kita ininya analisanya ya. Yes, Baik. selalu pakai weekly. Makasih kok David. Sama-sama. Ya, makasih kok. Ini Izin agak coach, hilang-hilang kok suaranya. Ya, oke. izin coach. Ya, silakan. Kalau saya pribadi coach selama ini, kalau ngebaca waktu weekly eh, mantap coach, jelas ya. Tapi waktu di breakdown ke H1, M15 dan M5, jadi apa istilahnya tuh langsung ngeblank coach pas baca order flow kayak gitu. Itulah yang akan kita pelajari kan, membangun narasi, top down analisis, ya kan? Itu yang bagian paling Iya sulit coach. sebenarnya, bukan entry. Entry gampang nggak? Gua tanya Rio. Entry gampang kan? Gampang coach entry. Nah, yang susah apa? Betul. Menjahit narasinya tadi kan? Iya coach. Di gimana, ke daily-nya Kalau gimana. kalau nggak terbiasa jadi terbata-bata kita pas karena Yes. kan time frame M5 itu kan cepat sekali. Jadi yang kita udah hafal di pemahamannya tapi begitu ngelihat oh udah panik duluan kayak gitu coach. Yes. Exactly. Jadi itu memang bagian paling sulit. Top down analisisnya itu yang sulit. Tapi kalau sudah bisa, semua tuh jadi clear. Makanya gue bilang, jangan Setuju fokus coach. entry. Itu tuh bagian paling gampang gitu loh. Kalau sekarang kalian belajar entry, padahal kalian belum punya dasar yang benar, kalian sembarang entry, pasti bakal loss. Gitu. Jadi kalau Rio, jawaban Rio ini nanti akan kita jawab satu persatu pas udah mulai pertemuan soal top down analisis, daily bias dan sebagainya ya Rio ya. Siap coach. Aman. Oke, tapi Tapi tetap kan kok bukan berarti habis ini yang lain bisa langsung ngegas entry kan. oh jangan. Gue selalu bilang nih, jangan entry dulu, jangan fokus entry dulu. Makanya eh gimana ya ngomongnya ya? Menurut gua tuh orang kalau sudah nggak sabaran, ya itu pasti pengen langsung entry tuh rasanya. Dari pengetahuan yang ini aja, gue yakin pasti kayak, wah, gue udah terbuka nih sekarang nih mata gua. Tapi kalau lu langsung entry, tanpa lu ngerti konteks sampai ke 1 hour-nya gimana, ke 5 minutes-nya gimana, jangan dulu. Puzzle-nya masih banyak gitu loh. Ya, cuma seenggaknya dengan pertemuan kedua ini, mata lu tuh sudah kebuka terhadap pemahaman market yang benar gimana gitu. Gitu. Si calon kopral. Ya, gue kemarin ada entry lihat pas di Discord TP 2 kali ya. Itu karena lu ikutan live trading, brother. Itu beda cerita kalau itu. Ya, memang kita keren lah. Ya, ICDT itu keren. Oke, jadi teman-teman jangan jangan malu-malu sharing-sharing diskusi ya. Feel free ya, kita keluarga semua dan pasti Ya, tidak ada yang akan tertinggal di sini karena ICDT ini punya semboyan yaitu no one left behind ya. siap Jadi coach. jadi kalau kalian agak lambat itu kita pasti akan bantu. Sebelum Jujur pas coach, trainingnya kok dari insight-nya. Oke, good. Dari insight. oh, dulu saya sebelum masuk ICDT ini baca tren itu berdasarkan indikator EMA 200. Hmm, Akhirnya sering kena tipu. Eh, Setelah setelah masuk sini mantap Pak Coach. Jadi bisa belajar pergerakan tren besar tanpa indikator apapun. Salut Coach. yes, puji Tuhan lah Rio kalau gitu. Gua berharap Rio semakin semakin menyala lagi ya. Nanti Rio kan sudah lulus squad 10 nih. Kalau mau diskusi soal top dan analisis nanti bisa di squad 10 atau lu PM ke gua, Rio. Siap, Ya, siap. oke. Thank you Coach. Oke guys, jadi itu aja ya. Silakan Telegram gua nanti akan gua add satu-satu baru habis itu gua kirim rekamannya. Oke. Kok ada banyak di Telegram. Jadi lu fokus ke ini aja, at F-Nomad aja ya, harus dilihat ya. Kan itu banyak fake account tuh. Tapi kalau lu lihat F-Nomadnya aja, lu ketemu pasti. Ya.
Kalau nggak lu screenshot lah, kirim ke gua. Nanti gua bilang yang asli yang mana gitu. Oke? Dari nomor HP bisa kan kok? Nomor HP bisa. Nomor HP yang WA sama aja. Oke, oke. Oke kok. Oke guys, it's been a pleasure ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Jamnya sama, kecuali kalau gua kasih tahu perubahan jam. Oke? Thank you guys. Siap. Thank you. Terima kasih banyak kok. Thank you, Coach. Thank you. Fit. Siap. Thank you, Makasih Coach. banyak, Coach. Oke, guys. Thank you, Ko David. Sama-sama. Thank you, thank you. Sama guys. Makasih banyak, Ko David. Yuk, Eki.